Akan tapi pun demikian, bagi siapapun yang sudah kepleset dalam zina, bisa menjadi mulia dan tidak benar kalau orang berzina tidak diampuni dosanya 40 tahun itu adalah berita bohong. Kalau dia setelah berzina tobat langsung diampuni oleh Allah, asalkan dia tobat, menyesal, menangis, tobat yang sesungguhnya. Semua kesan-kesan segala yang mengingatkan tentang perzinaannya orang berzina dihapus, Allah Maha tahu. Yang menjadi masalah adalah bohong tobatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya masalah ini Bu ya, kalau saya pernah dengar kalau misalkan katanya orang berzina itu dosanya tidak diampuni selama 40 tahun. Dan zina yang seperti apa yang dimaksud? Terus apakah bisa diampuni Bu ya? Maaf gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina adalah dosa besar dan kehinaan. Zina adalah hina di diri dan hina di keluarga. Semua dosa begitu mudahnya dihapus kecuali zina. Ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Anak dan cucunya pun masih bangga. Kalau kakekku mu'allaf. Tapi seorang cucu akan merasa terhinakan kalau pernah punya kakek pezina atau seorang nenek pezina. Maka zina adalah hina dan hina dan hina. Dan tidak ada yang berzina kecuali manusia terhina. Sehingga susah melakukan zina kecuali manusia hina. Tapi biarpun itu adalah kehinaan, Allah Maha Kasih. Jadi wanita mulia itu susah berzina. Suatu ketika ada wanita Hindun. Hindun itu yang pernah menyuruh Wahsi membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian begitu bencinya dengan Hamzah, diambil hatinya lalu digigit. Akilatul Akbat, Hindun. Setelah masuk Islam, diajak baiat oleh Rasulullah. Wahai wanita-wanita masuk Islam, berbaiatlah kau, berjanjilah engkau. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Perempuan-perempuan. Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi, berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Kami berjanji untuk minum keras. Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun tidak terima. Ya Rasulullah, adasnil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang merdeka sepertiku ini melakukan zina? Orang mulia sepertiku melakukan zina? Orang mulia susah melakukan zina. Enggak mudah melakukan zina. Hanya rendahan saja. Akan tapi pun demikian, bagi siapapun yang sudah kepleset dalam zina, bisa menjadi mulia dan tidak benar kalau orang berzina tidak diampuni dosanya 40 tahun itu adalah berita bohong. Kalau dia setelah berzina tobat langsung diampuni oleh Allah, asalkan dia tobat, menyesal, menangis, tobat yang sesungguhnya. Semua kesan-kesan segala yang mengingatkan tentang perzinaannya orang berzina dihapus, Allah Maha tahu. Yang menjadi masalah adalah bohong tobatnya. Sudah tobat masih menyimpan hadiah orang yang menzinainya. Sudah tobat masih menyimpan foto orang yang menzinainya. Adalah pembohong itu. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tobat, menyesal, benci dengan perbuatan itu. Menangis, menyesal. Bahkan tempat yang menjadikan dia berzina, tempat berzina, dia akan benci dengan terus. Apakah itu hotel atau kamar? Ini ada orang katanya tobat tapi masih terkenang dengan keindahan di tempat itu. Bohong dia. Tapi kalau sudah bertobat, hari itu juga diampuni. Tidak nunggu 40 tahun. Itu berita bohong. Allah Maha Pengampun. Menyesal. Dan ingat, dosa zina adalah dosa yang harus ditutup. Maka bagi siapapun yang ingin bertobat dari zina, cukup mengadulah kepada Allah. Jangan ngadu kepada bangsa manusia. Semakin dia bisa menutup di depan manusia, Allah akan tutup. Cukup dia menangis di hadapan Allah. Enggak perlu bercerita kepada siapapun. Seorang wanita pun yang mau menikah, mungkin dia punya masa lalu kelam mau berzina, telah berzina, tidak perlu bercerita kepada laki-laki yang akan menikahinya. Seorang laki-laki pun tidak perlu bercerita kepada wanita yang akan dinikahinya. Cukup Allah yang tahu. Hanya banyak wanita bodoh. Dia punya masa lalu kelam, bertobat, sudah benar karena dia jarang ngaji. Di saat dilamar oleh seorang laki-laki, dia jujur-jujur, polos-polosan. Akhirnya enggak jadi dinikahi. Sebab perzinaan tidak boleh ceritakan. Tutup antara engkau dengan Allah saja. Ngadu. Sehingga ada orang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad zanaitu, halaktu laqad zanaitu, fatahhiri ya Rasulullah, aku kepleset dalam zina. Sucikan, minta dicambuk, minta dirajam. Nabi tidak langsung menjawab. Nabi menutupi, la'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya menyentuh saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta. Mungkin kau hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhata. Mungkin tidak sampai masuk ke situ. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Sehingga para ulama bersepakat bahasanya
Tidak dianjurkan orang bertobat dari zina untuk ngadu ke mahkamah hakim, tolong rajam saya, cambuk saya, tidak dianjurkan. Akan tapi kenapa? Itu ada sangkut pautnya dengan nama baik keluarga, kemudian dia akan direndahkan, susah baginya untuk berkumpul dengan orang baik karena sudah dicap zina, dulu pernah dirajam dan sebagainya, atau dulu pernah dicambuk dan sebagainya. Kalau dirajam sampai mati. Akan tapi alangkah indahnya Islam, yang bertobat cukup tutup. Dan dianjurkan untuk hijrah ke tempat yang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Ke masyarakat yang tidak mengenal dia berzina. Sehingga dia di sana tampil sebagai seorang yang soleh. Seorang wanita yang solehah. Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya orang bodoh yang bercerita tentang perzinaannya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bohong. Bahkan tidak benar riwayat hadis. Orang berzina tidak akan sampai 7 keturunan. Bohong, hadis palsu. Enggak ada itu. Hadis palsu. Anaknya bersih suci kok disalah-salahin. Anaknya seorang pezina bisa menjadi waliullah. Jadi ini yang menjadi masalah kadang-kadang berita-berita palsu seperti itu dihembuskan maksudnya untuk nakut-nakuti orang berzina. Tapi kalau namanya palsu ya palsu, bohong ya bohong, enggak boleh, haram dosa menyebarkannya. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menjauhkan kita dari zina. Dan awas, jangan sekali-kali Anda berani membicarakan orang yang berzina. Kalau Anda tidak ingin keluarga Anda tertimpa musibah yang serupa. Kalau mungkin Anda punya kawan dekat dan dia bercerita tentang perzinaannya, Anda tutup. Bahkan Anda pun tidak boleh cerita kepada istri Anda. Karena apa? Pribadi. Mungkin dia telanjur curhat kepada Anda. Anda seajari dia, tutup. Jangan cerita ke siapapun. Dan Anda pun amanat tidak boleh cerita kepada siapapun. Kalau Anda membongkar aibnya orang tersebut, Allah akan bongkar aib Anda. Bahkan sebagian riwayat, tidak ada orang yang membuka aibnya seseorang, kecuali dia tidak akan mati, kecuali diuji dengan aib yang serupa. Hati-hati urusan perzinaannya. Sekarang ada orang yang sambil ngaji menggunjing pezina tetangganya tadi. Na'udzubillah, jaga mulut Anda, jangan menceritakan orang yang berzina. Bahkan berusahalah Anda untuk sedih. Kalau Anda mendengar tetangga melakukan zina, panjatkan doa. Ya Allah, ampuni dia, tutup aibnya ya Allah. Bukan untuk Anda gunjing. Kadang habis tahajudan sama suaminya, malam-malam lihat ada motor di gangnya, dibuka jendelanya, anak gadis tetangganya diantarin laki-laki. Sang bapak ngomong, "Mama, si itu pulang diantar laki-laki." "Oh iya, sudah sama, ibunya dulu juga begitu." Tahajudan menggunjing orang. Na'udzubillah, hati-hati, ahli ibadah, tidak pakai ilmu, neraka juga itu nanti. Semoga Allah mengampuni kita semua, menjauhkan dari zina. Yang pernah kepleset dalam zina, memang zina adalah hina dan hina, maka karena zina hina dan hina, ayo entaskan diri Anda. Yang pernah kepleset dalam zina, tutup aib Anda, minta ampun kepada Allah. Hijrahlah kepada tempat yang mulia. Allah Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni, beres semuanya. Tidak akan diungkap lagi itu kisah perzinaan di akhirat. Kalau seorang hamba itu tobat. Allahu a'lam bishawab.